Halo semuanya, dan selamat datang kembali di kanal kami. Tempat kita akan selalu mengupas tuntas rahasia-rahasia menarik di balik fenomena budaya pop yang kita cintai. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa sebuah game menyusun balok yang begitu legendaris dinamai Tetris? Hari ini kita akan menyelami asal-usul salah satu nama paling ikonik dalam sejarah video game. Sebuah nama yang terdengar sederhana dan mudah diingat, tetapi ternyata menyimpan sebuah kombinasi jenius yang mencampurkan filosofi kuno dengan sentuhan pribadi dari sang pencipta. Siap? Mari kita mulai. Game balok jatuh yang membuat kita semua ketagihan ini pertama kali diciptakan pada tahun 1984 di tengah-tengah era Perang Dingin oleh seorang insinyur perangkat lunak Uni Soviet bernama Alexei Pajitnov. Saat itu, Pajitnov bekerja di Pusat Komputasi Dorotnitsin di Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet di Moskow. Di sela-sela pekerjaannya yang serius dalam bidang kecerdasan buatan dan pengenalan suara, ia gemar membuat game komputer kecil untuk menguji kemampuan perangkat keras baru. Dari sinilah cikal bakal Tetris lahir. Awalnya game ini hanyalah sebuah proyek sampingan, sebuah eksperimen yang terinspirasi dari permainan teka-teki masa kecilnya. Namun, tanpa disadari, ia telah menciptakan sebuah fenomena global. Jika dilihat sekilas, nama Tetris mungkin terdengar seperti kata yang diciptakan begitu saja, tanpa makna khusus. Namun, kenyataannya jauh lebih dalam dari itu. Nama ini adalah sebuah portmanteau, yaitu gabungan cerdas dari dua kata yang sangat berbeda, namun sangat relevan, yang secara sempurna mendefinisikan esensi dari permainan itu sendiri, geometri dan semangat olahraga. Ya, kalian tidak salah dengar, olahraga. Mari kita bedah satu persatu. Bagian pertama dari nama ini, tetra, berasal langsung dari prefix Yunani kuno yang berarti 4. Mengapa 4? Karena angka 4 adalah aturan fundamental yang menjadi tulang punggung dari setiap elemen dalam permainan Tetris. Setiap balok yang jatuh dari atas layar, yang secara teknis dikenal dengan sebutan tetromino, selalu dan selamanya terdiri dari tepat 4 segmen persegi yang saling terhubung. Coba kita inget-inget kembali 7 bentuk tetromino yang begitu ikonik dan sudah terpatri di otak kita. Balok lurus, I, bentuk lebar, dan J yang berkebalikan, balok kotak O, serta bentuk S dan Z yang seperti zigzag, dan tentu saja bentuk tinggi. Semuanya tanpa kecuali mematuhi aturan sakral 4 segmen ini. Menariknya, inspirasi awal Pajitnov sebenarnya bukan dari angka 4, melainkan 5. Ia sangat menyukai sebuah permainan teka-teki ubin bernama pentomino. Sesuai namanya, pentomino menggunakan potengen-potengen yang terdiri dari 5 kotak. Pajitnov mencoba membuat versi digital dari pentomino, tetapi ia segera menyadari bahwa dengan 12 bentuk pentomino yang berbeda, permainannya menjadi terlalu rumit dan sulit dikontrol dalam tempo yang cepat. Para pemain akan kewalahan. Disinilah kejeniusannya sebagai desainer game mulai bersinar. Ia memutuskan untuk menyederhanakannya. Dengan mengurangi jumlah segmen dari 5 menjadi 4 atau tetra, ia tidak hanya mengurangi jumlah bentuk menjadi 7 yang lebih mudah dikelola, tetapi juga menemukan keseimbangan sempurna antara kerumitan yang menantang dan kecepatan yang adiktif. Tetra bukan hanya sebuah nama, itu adalah keputusan desain yang krusial, yang membuat Tetris menjadi game yang kita kenal dan cintai. Sekarang, kita masuk ke bagian kedua dari nama tersebut. Bagian yang paling sering membuat orang gara-geri kepala dan bertanya-tanya. Akhiran is. Apa hubungannya balok jatuh dengan akhiran ini? Nah, bagian ini sebenarnya adalah singkatan dari nama olahraga favorit Alexei Pajitnov. Dan olahraga itu adalah tenis, ya. Tenis, olahraga raket yang kita kenal. Ini mungkin terdengar aneh pada awalnya. Apa kaitan antara menumpuk balok dengan memukul bola di atas net? Tapi bagi Pajitnov, koneksinya sangat jelas dan personal.
Meskipun ia adalah seorang ilmuwan komputer yang sehari-hari berkutat dengan algoritma dan kode, Pajitnov adalah seorang penggemar berat olahraga. Di antara semua olahraga, tenis adalah favoritnya. Ia tidak hanya menyukai permainannya, tetapi ia juga melihat adanya paralel yang kuat antara ritme dan sensasi bermain tenis dengan pengalaman bermain Tetris. Coba bayangkan sebuah pertandingan tenis yang sengit. Ada ritme yang cepat, bolak-balik tanpa henti dalam sebuah rally panjang. Pemain harus terus-menerus waspada, mengantisipasi kemana bola akan mendarat, dan membuat keputusan dalam sepersekian detik untuk mengembalikannya. Ada tekanan yang terus meningkat, di mana satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri segalanya. Sekarang, bandingkan itu dengan bermain Tetris. Balok-balok terus jatuh dari atas layar tanpa henti, satu demi satu, seperti bola yang terus datang. Kecepatannya semakin lama semakin meningkat. Pemain harus merespons dengan cepat, memutar dan menempatkan setiap balok dengan tepat sebelum menyentuh dasar. Ada siklus konstan di mana tantangan baru terus muncul, menuntut fokus penuh dan pengambilan keputusan yang cepat. Perasaan tegang saat balok jatuh semakin cepat, dan kelegaan luar biasa saat berhasil membersihkan 4 baris sekaligus mirip dengan perasaan memenangkan sebuah poin penting dalam rally tenis yang panjang. Bogi Pajitnov. Sensasi ketegangan dan ritme yang adiktif ini adalah inti dari kedua permainan tersebut. Jadi, dengan pemahaman ini di benaknya, Pajitnov melakukan langkah yang brilian. Ia memutuskan untuk menggabungkan dua ide besar yang membentuk permainannya. Ia mengambil kata Yunani tetra yang menjelaskan desain geometris inti dari balok-balok dan menggabungkannya dengan nama olahraga favoritnya yang paling akurat, mencerminkan ritme dan nuansa permainan yang adiktif, yaitu tenis. Hasil dari penggabungan tetra dan tenis ini adalah sebuah kontraksi yang elegan, unik, dan sangat mudah diucapkan. Tetris, sebuah nama yang terdengar familiar, namun juga benar-benar baru. Nama Tetris, oleh karena itu, secara sempurna merangkum seluruh pengalaman bermain dalam satu kata. Ini adalah permainan yang didasarkan pada potongan 4 segmen, yang dimainkan dengan kecepatan, refleks, dan ritme yang mirip dengan permainan tenis. Ini adalah bukti kejeniusan Pajitnov, bukan hanya sebagai seorang programmer, tetapi juga sebagai seorang konseptualis yang mampu menyatukan dua dunia yang tampaknya tidak berhubungan matematika. Klasik dan olahraga modern menjadi satu nama yang tak terlupakan. Kisah di balik nama ini juga menjadi pengingat yang menarik tentang konteks di mana game ini diciptakan. Di Uni Soviet tahun 1980-an, di balik tirai besi, di mana informasi dan pengaruh budaya dari barat sangat terbatas, seorang insinyur mampu menciptakan sesuatu yang begitu universal. Ia mengambil inspirasi dari hal-hal yang ia ketahui dan cintai. Teka-teki dari masa kecilnya, studi matematikanya, dan kecintaannya pada olahraga. Kombinasi unik dari elemen-elemen personal inilah yang melahirkan sebuah fenomena global. Jadi, lain kali Anda mendengar musik tema Tetris yang ikonik dan melihat balok-balok itu mulai berjatuhan dengan cepat di layar Anda, ingatlah sejenak kisah di baliknya. Ingatlah bahwa di balik kesenangan sederhana dan adiktif itu terdapat sebuah nama yang penuh dengan makna dan sejarah. Sebuah nama yang merupakan penghormatan terhadap geometri Yunani kuno dan semangat olahraga modern yang semuanya dirangkai oleh seorang insinyur jenius yang kreatif. Tetris bukan hanya sekadar game tentang membersihkan baris. Ini adalah tentang warisan inovasi, keindahan geometri, dan kecintaan universal pada sebuah permainan yang bagus. Itulah kisah rahasia di balik nama Tetris. Sebuah pelajaran bahwa terkadang ide-ide terbaik datang dari penggabungan hal-hal yang paling tidak terduga. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan ingin tahu lebih banyak rahasia di balik dunia game, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.